Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah agama yang berjudul 20 sifat wajib bagi Allah. Yuk kita mengenal 20 sifat wajib bagi Allah. Mengapa penting sih kita untuk mengenal sifat wajib Allah? Salah satu cara untuk mengenal Allah itu pastinya kita harus memahami sifat-sifatnya, baik sifat wajib, mustahil, maupun jaiz. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah, seseorang akan lebih memahami kebesaran Allah, kekuasaannya, dan kesempurnaannya. Tentunya, dengan kita mengenal sifat-sifat Allah akan memperkuat iman dan ketakwaan seseorang. Seseorang yang mengenal Allah melalui sifat-sifatnya akan lebih cenderung mudah berserah diri, beribadah dengan ikhlas, serta menjauhi perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, mempelajari sifat-sifat Allah sangat penting agar kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan semakin dekat dengannya. Wujud adalah sifat wajib pertama Allah, yang berarti ada. Secara hakiki, Allah itu berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwa. Keberadaan Allah bersifat wajib al-wujud ini terbukti melalui ciptaan alam semestanya. Wujud itu merupakan sifat nafsiyah yang menunjukkan zat Allah itu sendiri, bukan karena sebab lain. Jika sebagian orang bertanya, jika memang Allah itu ada, mengapa tidak terlihat di mata kita? Wujud Allah itu tidak terlihat oleh mata manusia yang terbatas, namun diyakini dengan akal-akal sehat melalui pengamatan terhadap tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Jadi, tanpa disadari, kita juga sudah menikmati apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kehidupan sehari-hari kita ini. Yang kedua, qidam, yang artinya terdahulu, di mana Allah tidak memiliki permulaan. Allah itu berdiri sendiri dan tidak diciptakan. Terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi huwal awalu wal akhir. Jadi Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu yang ia ciptakan di alam semestanya. Yang ketiga ada baqo, yang artinya kekal. Allah tidak akan pernah berakhir seperti cipta-ciptaannya. Hewan, manusia bisa meninggal, tetapi Allah tidak. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Jadi segala sesuatu itu bisa rusak, tetapi Allah tetap kekal. Yang keempat ada mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Jadi Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak makan, tidak tidur seperti manusia ataupun makhluk lainnya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah tidak bergantung pada makhluk. Yang keenam ada wahdaniyah, yang artinya esa. Allah itu satu atau esa. Terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ada qudrat, yang artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu mampu menciptakan alam semesta.
Yang kedelapan ada irodat, yang artinya berkehendak. Allah itu menentukan segala sesuatu itu sesuai kehendakannya. Terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 27 yang berbunyi yaf'alu Allahu ma yasha. Jadi segala yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kesembilan ada ilmu, yang artinya mengetahui. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan yang tersembunyi, seperti batin kita ataupun planning kita ke depannya, Allah pun sudah mengetahuinya. Yang ke-10 ada hayat, yang artinya hidup. Allah itu maha hidup. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Jadi Allah itu tidak akan pernah mati. Yang ke-11 ada sama, yang artinya mendengar. Allah maha mendengar. Terdapat Quran surat Al-Hajj ayat 61 yang berbunyi inna allaha sami'un basir. Jadi Allah itu maha mendengar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk doa-doa kita, lalu rencana kita, ataupun obrolan kita kepada seseorang. Yang ke-12 ada basar, yang artinya melihat. Allah maha melihat. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi wallahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah maha melihat semua perbuatan makhluknya di muka bumi ini. Lalu yang ke-13 ada kalam, yang artinya berfirman. Allah maha berfirman. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa kallama lahu Musa taklima. Jadi di Al-Quran adalah firman-firman Allah. Lalu di sifat wajib selanjutnya termasuk sifat maknawiyah, di mana sifat yang menegaskan bahwa Allah benar-benar memiliki sifat kesempurnaan seperti berkuasa, mengetahui, mendengar, dan lain-lain. Yang ke-14 ada qadiran, yang artinya Allah maha kuasa. Jadi dicontohkan dengan meyakini Allah mampu menolong kita secara tidak langsung melalui doa-doa yang selalu kita panjatkan kepadanya. Yang nomor 15 ada muridun, yang artinya Allah maha berkehendak. Jadi semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Yang ke-16 ada alimun, yang artinya Allah maha mengetahui. Jadi Allah itu tahu semua rahasia di dunia ini, di alam semesta ini Allah maha mengetahui. Lalu yang ke-17 ada hayun, yang artinya Allah maha hidup. Jadi Allah itu hidup selamanya ataupun kekal. Yang ke-18 ada sami'un, yang artinya Allah maha mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar segala ucapan perkataan kita, bahkan doa-doa kita. Lalu yang ke-19 ada basirun, yang artinya Allah maha melihat. Dicontohkan Allah bisa melihat amal kita, Allah melihat perbuatan kita di dunia ini. Lalu yang ke-20 ada mutakalimun, yang berarti Allah maha berfirman. Dicontohkan Allah itu menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi, lalu firman-firmannya itu terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi dari 20 sifat wajib bagi Allah tersebut menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami sifat-sifatnya itu, kita dapat meningkatkan keimanan dan dapat menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari.